sudah semangat semua? Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Bu Lulu tanya kabarnya kalian dulu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sebelumnya kalian pimpin doa terlebih dahulu. Bu Lulu minta tolong sama Mbak Tasya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang kita inginkan hari ini semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya Bu Lulu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Alia hadir. Nova, Hikmatus, Safina, Safia, Irahma, Jahro, Jahrotus, Sita, hadir. Nah, berarti semuanya hadir semua ya? Nah, sekarang Bu Lulu tanya sama kalian, kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Bahasa Indonesia, benar. Yang lainnya? Tasya? Cerita pendek. Cerita pendek. Kemudian apa lagi? Struktur dan Facebook. Stuk- Meliputi abstrak, orientasi, Ini. rangkaian peristiwa, komunikasi, resolusi, dan perbedaan. Nah, berarti minggu lalu kalian belajar mengenai cerita pendek, kemudian strukturnya cerita pendek yang meliputi abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda ya. Nah, untuk materi hari ini sama, ada keterkaitannya dengan materi yang minggu lalu masih dalam teks cerita. Tapi kalau hari ini kita akan mempelajari tentang cerita inspiratif beserta dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif tersebut. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus kalian pelajari hari ini, nanti yang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks inspiratif. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian nanti mampu menentukan struktur dari teks cerita inspiratif. Sekarang Bu Lulu mau tanya, adakah yang tahu dari kalian manfaatnya dari kita belajar cerita inspiratif? Tasya? Untuk memberikan inspirasi atau motivasi bagi pembacanya. Untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembacanya. Ada yang lain? Linda? Untuk menghibur. Nah, betul, tadi manfaatnya dalam kita belajar teks cerita inspiratif yang telah dibicarakan sama Mbak Tasya dan Mbak Linda itu semuanya benar. Yang pertama, manfaatnya kalian bisa terinspirasi dan termotivasi setelah membaca cerita tersebut. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti Bu Lulu akan menayangkan sebuah video. Nah, itu nanti kalian amati video tersebut. Nah, nanti kalian akan bertanya jawab dengan Bu Lulu. Kemudian nanti Bu Lulu juga akan menayangkan sebuah salendia. Nah, nanti Bu Lulu juga akan membagikan sebuah LKPD dan sebuah instrumen penilaian. Nah, di dalam LKPD itu nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Itu adalah langkah pembelajaran hari ini. Sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, bentar lagi Bu Lulu akan menayangkan sebuah videonya. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Nah, itu adalah salah satu contoh dari cerita inspiratif. Nah, selanjutnya Bu Lulu akan tayangkan sebuah salendia. Nah, kalian amati video ini. Nanti kalian jika ada
yang tidak mengerti kita bisa melakukan tanya jawab di sini. Nah, tadi kalian kan sudah mengamati video atau salendia yang berisi materi dan beberapa contoh teks cerita inspiratif ya. Untuk mengingat daya ingat kalian, Bu Lulu kepengen dari kalian, Bu Lulu bertanya, adakah yang bisa menjawab apa saja struktur dari teks cerita inspiratif? Nah, Linda. Rangkaian peristiwa, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, tadi si Mbak Linda sudah menyebutkan bahwa struktur teks cerita inspiratif itu ada 5. Yang pertama tadi Mbak Linda menyebutkan bahwa itu adalah rangkaian peristiwa. Padahal yang pertama itu adalah orientasi. Jadi tadi Mbak Linda terbalik ya. Pertama itu adalah orientasi, yang kedua adalah rangkaian peristiwa, yang ketiga adalah komplikasi, yang keempat adalah resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Nah, itu adalah struktur dari teks cerita inspiratif. Nah, kalau sudah paham semua tentang struktur dan kaidah kebahasaan beserta isinya, di sini Bu Lulu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada Sita, kemudian Zahro, kemudian Tasya, kemudian Aisyah, dan kemudian Linda untuk kelompok 1. Ya, kemudian Bu Lulu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, nanti LKPD-nya itu kalian kerjakan dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD itu kalian bisa membaca buku paketnya. Nah, buku paketnya ini kalian baca, di situ ada beberapa referensi tentang teks cerita inspiratif. Paham? Nah, silakan berdiskusi. Paragraf 1. Ya. Ya. Orientasi dan koda. Ya. Koda. Tulis di itunya. Nanti kalau misalkan menanggapinya ya. Orientasi, koda. Nyanyi. Kemudian apa itu lagi? Dari. Ya, kata keterangan. Kemudian ini kata keterangan, dilihat, dicermati kata kuncinya. Nih, ada yang namanya di, ada ke, ada dari, kemudian ada pada, kemarin. Ini adalah salah satu kata kunci dari yang namanya kata keterangan, tempat, waktu, tujuan, dan cara. Nah, jadi tidak semua konjungsi antar kalimat kata kuncinya ini semuanya ada di teks. Jadi kalian harus meneliti satu persatu mana yang termasuk dalam konjungsi antar kalimat. Antar kalimat kata kuncinya apa aja? Selain itu apa lagi? Ini termasuk apa ini? Kata kunci apa ini? Intra. Intra bantra yang tanyakan. Intra berarti setelah, agar, dan sehingga, dan serta tetapi. Ada dan? Ada kan? Ada serta? Ada itu. Ya. Jadi yang namanya kata kunci itu tidak harus semuanya yang Bulu tampilkan di depan itu semuanya ada di teksnya ya. Jadi kalian pilih, oh kalau misalkan di situ tidak ada
Namun misalkan, oh ternyata ada kata kunci yang lain itu adalah dan misalkan, ya kamu berarti yang ngambilnya yang dan saja, ya. Ada yang tanyakan? Dilihat di linknya dulu di LKPD. Mana LKPD? Ini lihat belum masuk kan? Enggak ada di grupnya kan? Kita belum masuk. Nah, dia menyampaikan main ini. Ini duduk sama kayak yang di Ada kemarin di kelas itu ya ada. Ini orientasi, ini sudah, ini termasuk orientasi paragraf 1, paragraf 2, terus ini orientasinya, ini paragraf 2 sampai ini, paragraf 3-nya ini, gitu aja itu. Ya. Waktunya kurang 10 menit lagi. Habis itu perwakilan kelompoknya presentasikan di depan, kemudian kelompok yang 2 dan kelompok 3 menanggapi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Waalaikumsalam. Nah, itu presentasi dari kelompok 3, mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2, ya, kita kurang jelas. Nah, kemudian Tasya, nah, unsur kebahasannya masih kurang, akhirnya masih ada beberapa yang masih tidak terisi ya. Akhirnya si kelompok 3 mendapatkan nilai 85. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yuk, siapa? Nah, kemudian apa lagi? Ya, apa? Nah, kaidah kebahasaan. Jadi hari ini kita mempelajari tentang teks cerita inspiratif dan struktur kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, Bu Lulu mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Seru. Ya, apa lagi? Mudah dipahami, asik ya. Jadi enak. Jadi kalian bisa berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian tindak lanjutnya, karena tadi kelompok 1 semuanya sudah lengkap dalam menganalisisnya, menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya, maka nanti kelompok 1 itu akan menjadi tutor bagi kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Untuk kelompok 2, karena tadi masih ada yang terbalik, nanti juga diperbaiki, tapi nanti juga minta bantuan sama kelompok 1 ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, Bu Lulu kepengen kalian ice breaking dulu, berdiri. Ya. Nah, yuk, untuk menambah semangat kalian, 2 kali bisa semangat. 2. Dah duduk ya, lebih semangat lagi ya. Nah, sebelum pelajaran hari ini Bu Lulu akhiri, Bu Lulu minta Mbak Tasya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo Mbak Tasya.